Halo. Sesama Cifun juga cantik dong, namanya perempuan semua cantik ya, Cifun. Yang ngomong ini cantik ini, yang ngomong ini. Oh iya, yang ngomong Bu Cifun Iya. juga. Apa kabar Cifun? Sehat ya? Ya, puji Tuhan sehat selalu. Haleluya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, saling menyapa Malam. dulu. Selamat malam Bu Anto, Bu Marta, Bu Andriana. Selamat malam Bu Ade Anto. Cicifung. Apa Ya, kabar semuanya malam ini? Luar biasa. Sehat. Oke. Ya, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu ADC dari Surabaya. Silakan Ibu ADC. Amin. Amin. Oke. Shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Shalom malam. Shalom. Bu Andri, selamat malam, puji Tuhan. Bu Andri bisa ikut ya. Iya, selamat malam Bu Adelce. Bu Marta, ada Bu Sinta, Andri. Kanto, Limin. Oke, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya Bapak Ibu, sudah jam 7 lebih. Sebelum mulai, memberitahukan yang bertugas malam hari ini, ibadah Zoom Gereja CFCC di hari Jumat tanggal 26 April 2024. Host Ibu Adece, nanti worship leader, pembicara firman Tuhan Pastor John Sarbunan MA, doa profetik oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri ya. Pengumuman oleh Ibu Yokin, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan nanti kita akan selesai. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dulu ya Bapak Ibu. Kita mau berdoa ibadah ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami boleh menikmati dari pagi hingga jam dan saat ini. Kasih setia Tuhan dahsyat luar biasa. Dan pada malam hari ini kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu ya Tuhan di dalam Zoom Gereja CFCC. Biarlah kami mau buka ibadah Zoom pada malam hari ini. Habiskan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami buka ibadah Zoom pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak John. Amin. Ya, amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih host dan koordinator kita Ibu ADC malam ini yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita malam ini, dan semuanya bisa mic-nya dimatikan dan kita akan menikmati hadirat Tuhan ya. Di malam hari ini kita mau datang sujud menyembah kepada Yesus yang membawa kita dalam kemuliaan-Nya. Orang-orang luar biasa malam ini sudah ada di tengah-tengah kita, dan mari kita sambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hati kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Tuhan. Mari katakan sama-sama di dalam Dia. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, katakan sama-sama, berkati hidup, berkati hidupku. Mari Tuhan bawa kami dalam kemuliaan. Merindu Tuhan, katakan Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, sama-sama katakan berkati hidupku. Angkat suaramu, katakan segala pujian
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dalam hati kami bersyukur kepada Tuhan, katakan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, sama-sama katakan berkati, berkati hidupku. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari buka tangan dan kita naikkan syukur pada Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, tak habis-habisnya kami bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari nyatakan sekali lagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari yang mencintai Tuhan, oh kita sembah Yesus Tuhan. Menyembahmu Yesus, bawaku dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Penuhiku dengan Roh Kudus-Mu, mengalir kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, jamah hidupku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku cinta Kau Tuhan segenap hatiku, segenap jiwaku. Mulutku memuji-Mu, Yesus. Mari panggil namanya, oh Yesus. Sembuhkanku, pulihkanku, Yesus, ya Yesus, penolong hidupku. Mari angkat tangan sama-sama kita katakan,
segala pujian syukur bagimu. Dengan iman katakan kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dengan hati yang bersyukur, angkat kedua tanganmu sekali lagi. Segala pujian bagi Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Tak habis-habisnya kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin ya. Satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita sekalian ya. Puji Tuhan, tetap bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah itu menjadi kesukaan kita ya, karena itu adalah kesukaan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah anugerah Tuhan dan kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan sungguh baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Yesus malam hari ini. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi kita sekalian. Haleluya. Praise God. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh, glory bagi Yesus. Biarlah pujian pengagungan ada pada mulut kami. Malam ini kami mau mengagumi Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Praise God. Amen. Amen. Haleluya. Oke, kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise God. Dimuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, selamat datang Pak Lubis. Sudah bersama kita Pak Frans Angki ya.
Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andriana ya dari Kota Kediri, dan setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Cifung dari Kota Surabaya. Ya, silakan Ibu Andri. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak John dan Bapak Ya, Ibu. selamat malam. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kepadamu Bapa, kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau layak kami sembah dan kami puji. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena di Ya. malam hari yang indah ini Engkau layakkan kami untuk datang menyembah Amin, Engkau, amin, memuji amin. Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat anugerah-Mu Engkau mengumpulkan Ya, kami pada Yesus. malam hari Terima ini kasih. Tuhan, Yes. untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, karena kami adalah manusia biasa Tuhan Yesus. Tuntun kami agar kami bisa menerima semua firman-Mu yang akan disampaikan Ya, oleh Yesus. John Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan. Tuhan, kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Ya, benar. Berkatilah Pak John Tuhan, agar berikanlah hikmat sukacita bagi Pak Amin. John Tuhan, supaya apa firman yang akan diberikan, firman yang akan disampaikan kepada kita semua dapat kita terima Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami naikkan doa ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri. Itu doa yang sangat indah ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sudah didoakan terlebih dahulu. Nah, itu penting sekali supaya kita bisa memahami, kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan ya dalam kehidupan kita sekalian. Oke, malam ini Bapak Frans Angki Kuara M. Merin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian. Haleluya. Oke, dan malam ini kita akan bersuka cita karena kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya ya. Alkitab berkata, ketika aku berjumpa dengan firman, itu membuat hatiku berglori, ada api di dalam hatiku. Itu seperti yang tidak bisa terpadamkan ya. Saudara, kalau orang ketemu dengan firman itu, hatinya itu dalam keadaan bergelora, rohnya menyala, saudaraku. Karena ada api Tuhan di dalam hidupnya, dan itu yang Tuhan mau ada pada kita semua pada malam ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara ingin menikmati kemuliaan Allah malam ini? Kita lambaikan tangan. Kita kasih. Ini adalah para petugas yang bertugas ya di hari ini. Doakan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Oke. Nah, mari kita lihat saudara-saudara, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-259 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, besok pagi kita akan masuk di serial yang ke-260. Dan besok malam kita tiba di serial yang ke-261 ya. Puji Tuhan. Di dalam pelayanan gereja CLCC Anda mendapatkan firman Tuhan secara runut ya, secara berurutan, tidak lompat sana lompat sini sehingga Anda bingung saudaraku. Anda dapat firman Tuhan secara bertahap supaya bisa mengerti, memahami rahasia firman ini ya. Oke, tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Katakan kasih Kristus. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini engkau tidak merasa suamimu tidak mengasihimu, istrimu tidak mengasihimu, anakmu tidak mengasihimu, orang tuamu tidak mengasihimu, menantu tidak mengasihimu, mertuamu tidak mengasihimu, kakak saudara, kandung saudara, bersaudara, sepupu tidak mengasihimu, ingatlah ada satu pribadi yang sangat mengasihi engkau sampai kapanpun. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, dan kita akan lihat nats Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-13, dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini. Haleluya. Boleh katanya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Boleh nak katanya siapa? Tema kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Nas Alkitab kita 2 Timotius 1 ayat 13 yang mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh, ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin.
Amin. Perhatikan baik-baik ayat ini berkata, peganglah segala sesuatu. Segala sesuatu yang apa, saudaraku? Yang telah engkau dengar daripadaku. Ini adalah pesan Rasul Paulus, Bapak rohaninya kepada anak rohaninya bernama Timotius. Ya, jadi apa yang Timotius dengar, yang Timotius pelajari, yang diajarkan oleh Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, Bapak rohaninya, pemimpin rohaninya, pesan Paulus, saudaraku ya. Dan perhatikan baik-baik, dia bilang, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, yang telah Timotius dengar dari Rasul Paulus sebagai contoh. Contoh apa, saudara? Contoh ajaran yang sehat. Nah, hari-hari ini kita umat Tuhan, ya saudaraku, kekristenan kita diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ya. Kalau sekarang sudah dengar yang lagi viral itu adalah Kristen progresif. Nah, itu saudaraku. Belum lagi sudah muncul rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, saku. Orang akan mencondongkan telinganya untuk mendengarkan guru-guru yang akan menyenangkan telinga mereka, saku. Pada akhirnya itu ternyata ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sangat berbahaya. Dan kebanyakan setan tahu orang-orang Kristen yang tidak berakar di dalam Tuhan, yang tidak mengerti firman Tuhan, paling mudah dipengaruhi, paling mudah disesatkan, saudaraku. Tapi saya percaya semua yang hadir malam ini, yang belajar akan firman Tuhan, saya percaya setelah Anda pelajari, Anda tidak akan mudah disesatkan. Kenapa? Karena Anda sudah belajar banyak, sudah belajar mengerti, memahami, Anda sudah bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana yang sesat. Ya, nah semua itu memang akan dibukakan, disingkapkan Tuhan bagi kita sekalian. Amin ya. Dan Paulus berkata, saudaraku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, ya, dalam iman, dan apalagi saudaraku, dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini tema kita kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, kasih itu sudah ditunjukkan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Itu bukti kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Siapa dalam dunia ini? Kita semua umat manusia yang sudah berdosa ini. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada waktu Kristus mati di kayu salib. Ya, saudara-saudara, itu adalah kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kasih Kristus? Apa jawabannya, saudara? Benar. Nah, pasti benar, tentu benar, ya. Di luar kasih Kristus, saudaraku, itu tidak ada kemuliaan Allah. Di dalam kasih Kristus pasti ada kemuliaan Allah. Haleluya. Dan itu yang kita butuhkan dalam hidup kita semua. Amin. Nah, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kasih Kristus. Katakan amin. Ya, bagi siapa? Bagi orang percaya yang dengar atau mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan sebagai pemimpin rohaninya, dan kemudian dia memegang firman Tuhan itu tentang ajaran firman Tuhan yang benar sampai akhir hidupnya, sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Dia pegang akan firman Tuhan karena dia tahu itu adalah harta dia yang kekal, itu adalah sesuatu yang membawa dia sampai kepada sorga yang mulia, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, harta dunia tidak bisa disamakan dengan firman Tuhan. Mungkin satu hari engkau tidak punya harta lagi, tapi ingat, selama engkau masih punya firman, engkau punya harta yang abadi. Firman itu, Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap. Ya, saudaraku, tapi firman-Nya, perkataan Tuhan tidak pernah lenyap. Amin, saudaraku. Dan itu adalah kehidupanmu, itu adalah masa depanmu. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu hasil usaha kerja manusia. Bukan karena gaji, bukan karena pendapatan, bukan karena hoki cuan yang kau dapatkan lewat usahamu. Bukan karena itu kau bisa hidup. Tapi karena firman Tuhan. Amin, saudaraku. Suatu hari orang mungkin sudah nggak punya uang, sudah tidak punya income lagi, sudah tidak punya penghasilan lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, hidup saudara tidak ditentukan dari penghasilan, dari income, dari apa kata orang. Orang boleh berkata macam-macam tentang dirimu. Tapi selama engkau pegang firman Tuhan, engkau hidup. Sebab dia hidup, Yesus hidup, ada hari esok. Dan kita semua punya pengharapan. Amin ya.
Makanya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin ya. Jadi engkau Amin. menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, memasuki masa-masa sulit, masa-masa sukar. Oh, menghadapi semua dengan firman, dengan firman, dengan firman. Engkau bisa melewati semua dengan baik. Orang kenapa menjadi stres, menjadi depresi, menjadi frustrasi? Kenapa? Karena dia mencoba menghadapi dengan kekuatannya sendiri tanpa firman. Artinya, dia mengalami sesuatu yang membuat dia gagal dalam hidup ini. Amin ya. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Dapat kita pelajari dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Haleluya. Nah, dari ayat-ayat ini, Haleluya. saudara-saudaraku, akan membuat hati kita bersuka cita, akan membuat hati kita tambah semangat, akan membuat kita makin menyala-nyala roh kita, makin mencintai Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Ya, saudara-saudaraku, kita akan pelajari malam ini kemuliaan Allah dalam kasih Kristus itu seperti apa ciri-cirinya. Di luar sana banyak orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Tapi di sini, Bapak Ibu sekalian, engkau yang ada di dalam ibadah live streaming CLCC, engkau dibukakan rahasia-rahasia ini. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengakui. Mengakui bagaimana? Mengakui bahwa Kristus Yesus telah mati dan bangkit, lalu kemudian duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, kita berkata, dia telah mati, Haleluya. dibangkitkan, jadi raja. Amin, saudaraku. Ini harus kita akui, saudaraku. Kalau kita mau mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, maka yang pertama kita akan lihat, ciri yang pertama dari orang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Kristus Yesus telah mati. Yang mati itu siapa? Tuhan apa manusia? Yang mati itu manusianya, bukan Tuhan. Tuhan gak bisa mati. Amin. Yang manusia, yang mati itu manusianya Yesus yang mati. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Tuhan bangkit karena apa? Dia sayang kepada kita sekalian. Dia menunjukkan walaupun aku mati berkorban demi dirimu dan diriku bagi kita sekalian. Tapi dia juga mau bangkit. Supaya engkau dan saya tidak susah, tidak sedih, tidak kecewa. Dan engkau dan saya tidak terhina. Tapi kita bangga punya Yesus yang mati namun bangkit kembali. Itu dia menunjukkan kasihnya kepada kita sekalian. Ya, kita lihat Roma pasal 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34 yang mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Amin. Dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Wow, luar biasa, dahsyat. Bilang ini keren. Amin, saudaraku ya. Dan dia juga menjadi pembela bagi kita. Di saat setan mendakwa saudara, menuding saudara, kamu masih berdosa, kamu masih sakit, tidak bisa disembuhkan. Yesus yang menjadi pembelamu. Amin. Suami tidak bisa membelamu, istri tidak bisa membelamu, anak tidak bisa membelamu, kakak beradik tidak bisa membelamu, mertua tidak bisa membelamu, menantu tidak bisa membelamu. Yesus yang menjadi pembela dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Orang-orang terdekatmu yang kau banggakan, yang kau harapkan tidak bisa menjadi pembelamu. Ada satu pembela yang agung. Dia Yesus. Dia bela engkau. Ini menunjukkan bahwa dia mengasihi engkau. Itu adalah bukti dari kasih Kristus. Dia sebagai pembela bagi kita sekalian. Katakan amin. Angkat tangan saudara berkata, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus? Mari kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua, siapa dia?
Yang kedua, dia adalah orang yang memiliki. Tadi dia mengakui, sekarang dia memiliki. Memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki ikatan kasih Tuhan yang begitu kuat dan takkan terpisahkan dari kasih Kristus. Sekali engkau cinta Yesus, tetap cinta Yesus selamanya. Orang boleh tidak cinta Yesus, orang boleh meninggalkan Yesus, orang boleh tidak percaya Yesus, tapi engkau dan saya tetap cinta Yesus, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan sampai Maranatha. Katakan amin. Nah, mari kita Amin. lihat ya. Ini rahasia yang kedua. Dia memiliki ikatan kasih. Namanya ikatan itu ada sesuatu yang mengikat di antara kedua belah pihak antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dan umatnya. Ya, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 35 yang mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Amin. Jawabannya apa? Tidak ada yang bisa memisahkan Tidak. kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus mengalahkan yang namanya penindasan, mengalahkan yang namanya kesesakan, mengalahkan yang namanya penganiayaan, mengalahkan yang namanya kelaparan, mengalahkan yang namanya ketelanjangan, mengalahkan yang namanya bahaya, mengalahkan yang namanya pedang. Haleluya. Sekali engkau cinta Yesus, engkau tidak akan pernah mengingkari cintamu pada Yesus. Engkau tetap setia. Apapun yang terjadi, saudaraku, tidak akan bisa mengalahkan kasih Yesus dalam hidupmu. Katakan amin ya. Haleluya. Itu ada kisah nyata satu keluarga misionari ketika mereka melayani di India, saudaraku. Dan keempat orang ini ya, sang bapak, kemudian ibu istrinya itu, dan kedua anaknya. Mereka langsung, saudaraku, dieksekusi ya. Sebelum mereka dihukum mati, saudaraku, itu para eksekutor mereka bertanya kepada sang bapak ya, seorang hamba Tuhan ini sebagai kepala keluarga. Dia bilang begini. Mereka bilang, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mati. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, maka kamu akan hidup semuanya. Dan apa yang terjadi? Saudara, mereka bilang, lihat ini anakmu, anak laki-laki. Bagaimana pendapatmu? Kamu masih mau terus percaya Yesus? Kalau kamu percaya Yesus, anakmu mati. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, anakmu hidup. Lalu anaknya bilang, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Dan akhirnya, saudara, anaknya mati. Lalu anak yang berikutnya, saudaraku. Mereka bilang, lihat anakmu yang pertama sudah mati, sekarang anakmu yang kedua. Kalau kamu percaya Yesus, anak ini akan dibunuh. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, anak ini akan dibiarkan hidup. Ya, saudaraku, anak ini akan dibiarkan hidup. Dan anaknya berkata, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Dan akhirnya, saudaraku, anaknya yang kedua mati, dibunuh. Lalu sekarang mereka bilang, lihat dua anakmu sudah mati, tinggal istrimu sekarang dengan kamu. Kamu pilih. Kalau hari ini kamu menyangkal Yesus, maka istrimu hidup. Tapi kalau kamu percaya Yesus, istrimu akan mati. Lalu istrinya berkata, Papa, jangan tinggalkan Yesus. Dan akhirnya istrinya dibunuh, saudaraku. Mereka bilang, lihat istri dan dua anakmu sudah mati, tinggal kamu sendiri. Bagaimana? Ini keputusan terakhir. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan mati. Tapi kalau kamu menyangkal Yesus, kamu akan hidup. Dan dia bilang, tidak, apapun yang terjadi, sekali aku percaya Yesus, sekali aku ikut Yesus, aku tidak akan mengingkari, tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dan akhirnya dia dibunuh juga, saudaraku, ya. Dan hari itu, suami istri dan dua anaknya mereka mati, saudaraku. Karena apa? Mereka tidak menyangkal imannya pada Yesus. Wow, luar biasa ya. Ada banyak orang, saudaraku, gara-gara hanya masalah perut tinggalkan Yesus ya. Gara-gara hanya harta tinggalkan Yesus, gara-gara tahta tinggalkan Yesus ya. Gara-gara kedudukan bisa tinggalkan Yesus. Tapi hari ini saya berdoa, semua yang hadir pada malam ini, apapun yang terjadi, engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, tidak akan bisa memisahkan engkau dari kasih Tuhan ya. Yesus bilang, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia, yaitu Tuhan Allah, pencipta langit bumi, yang bukan cuma bisa membunuh tubuh, tapi jiwamu juga bisa dibunuh ya, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut, saudaraku ya. Semua kita dalam perlindungan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita di sini ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Tuhan. Mari kita lihat. Yang ketiga, ciri yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Yang ketiga,
Mari kita lihat siapa dia. Yang ketiga, dia adalah orang percaya yang memelihara. Yang pertama tadi, dia mengetahui. Yang kedua itu dia memiliki. Apa yang dia miliki sekarang dia pelihara, ya, dia jaga dengan baik, dia rawat dengan baik. Apa yang dia pelihara? Dia memelihara firman Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus, ya. Yesus dia ada pada saat dia ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Mari kita lihat Roma 8 ayat 36. Roma 8 ayat 36 yang mengatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Amin. Seperti ada tertulis. Tertulisnya di mana? Tertulis dalam kitab suci. Tertulis dalam Alkitab kita, firman Tuhan, apa yang tertulis, supaya itu dibaca, supaya itu kita dengar, supaya itu kita perhatikan, saudaraku. Ya, seperti ada tertulis. Tertulis bagaimana? Oleh karena engkau ini adalah Tuhan, ya. Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, untuk apa domba-domba sembelihan? Untuk dikorbankan. Saudara, memang kita ikut Tuhan itu ada pengorbanan, ya. Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban materi juga iya. Betul, saudara-saudaraku, ya. Kita mau ikut Zoom ini kan kita perlu beli kuota internet, betul ya? Untuk pasang di WiFi di rumah kita atau di dalam kuota internet di HP kita, baru kita bisa ikut Zoom, saudaraku. Nah, ini pengorbanan, saudaraku. Tapi ingat, Bapak Ibu, pengorbanan yang engkau berikan itu tidak ada yang bisa menandingi pengorbanan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib begitu luar biasa, saudaraku. Tidak sebanding dengan pengorbananmu, saudaraku, ya. Nah, karena itu Tuhan mau hari ini kalau kita belajar tentang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, dia memelihara firman Tuhan. Dia menjaga firman Tuhan supaya firman itu tidak sampai gugur, tidak sampai hilang dalam hatinya. Supaya apa? Tidak dicuri oleh setan. Firman itu mendarat tersimpan dalam hatinya. Sehingga firman itu membangkitkan iman dalam hidupnya. Dan kalau imannya sudah muncul, siap-siap mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lalu kita lihat apa hasilnya, ya. Dari kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, kita lihat yang pertama ini rahasianya. Wow, luar biasa. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dahsyat, saudaraku. Dahsyatnya di mana? Dia dibela Yesus. Yesus yang telah bangkit dan kemudian duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Mari kita lihat, ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi engkau tidak perlu susah, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena engkau punya pembela yang agung melebihi manusia bela saudara, ya. Tuhan menjadi pembela bagimu. Tenang aja, Bapak Ibu. Engkau dijahatin, engkau dijahili, engkau diperlakukan tidak adil, engkau disepelekan, engkau dihina, engkau dihujat, engkau direndahkan, engkau dicemooh, engkau diperlakukan tidak baik. Yang bela itu adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya, itulah kasih Kristus bagi kita sekalian. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak terpisahkan dari Kristus. Oleh apa, saudaraku? Oleh beban yang menindih. Beban yang menindih itu apa aja? Mari kita lihat, ya. Kita lihat Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Nah, Amin. ini dia. Jadi ini adalah beban yang menindih. Jadi saudara, walaupun engkau menghadapi kesukaran, kesulitan, ada beban dalam hidupmu. Karena engkau mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudara-saudara, engkau tidak akan bisa terpisahkan lagi dari kasih Kristus, ya, oleh beban yang menindih, ya, saudaraku. Ancaman boleh datang,
Tapi Tuhan akan bela saudara dan saya. Katakan amin ya. Kesesakan, penderitaan, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, saudaraku, tidak akan memisahkan engkau dari kasih Kristus. Katakan Amin. amin ya. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia tidak takut. Katakan tidak takut. Dia tidak takut apa? Dia tidak takut dia menjadi korban sembelihan bagi Tuhan Yesus, ya. Tadi saya katakan memang ikut Tuhan kita perlu berkorban, ya. Korban waktu, pikiran, tenaga, korban materi, korban perasaan juga, ya. Ya, kita lihat. Roma pasal 8 ayat 36. Roma pasal 8 ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Amin. Amin. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya domba-domba yang dipersembahkan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, jangan takut ikut Tuhan. Engkau berkorban memang itu sakit, ya. Tidak ada korban yang tidak sakit, saudaraku. Domba disembeli lehernya ketika pisau yang tajam menyayat leher domba itu. Darahnya keluar mengucur karena ada apa? Ada nyawa dalam darah itu. Sakit, saudaraku. Engkau ikut Tuhan, engkau iring Tuhan, sakit, itu korban, saudaraku. Sesuatu yang korbankan dan engkau belum merasa sakit, itu belum disebut korban, ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, engkau berkorban bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan pengorbananmu, ya. Saya katakan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, saudaraku. Korban itu sakit. Tapi kalau engkau lakukan dengan segenap hati, yang menikmati hasilnya bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi engkau dan saya yang siap berkorban bagi Tuhan, ya. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, ya. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kasih Kristus, dia tidak takut berkorban bagi Tuhan, ya. Jadi jangan takut rugi, saudaraku. Engkau tidak akan jatuh miskin, saudaraku. Engkau berkorban bagi Tuhan, engkau tidak akan jatuh miskin. Malah sebaliknya, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama dan Cifung akan berdoa buat kita semua, ya. Terima kasih Pak Frans Angki untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan. Oke, haleluya. Praise God. Silakan Cifung berdoa buat kita semua malam hari ini. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Menteri John. Terima kasih atas kesempatan malam ini. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau Bapak yang baik. Sangat terlalu terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah meluruskan semua firman-Mu bahwa kami dicaci maki apapun kami diam. Karena Engkau yang membela kami. Firman-Mu ya dan amin Bapak. Dan kemuliaan Allah bagi Kristus supaya kami juga berkorban seperti Engkau Tuhan, berkorban untuk kami dan Engkau sendiri yang berkuasa, yang meluruskan segala sesuatu indah. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, terlalu baik. Firman, amin. Tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Firman jadi rema saat kami Tuhan melakukan apa yang Kau mau, Engkau yang berperang ganti kami, Kau membela kami di dalam firman tadi Tuhan yang menyatakan kemuliaan bagi Kristus seperti Tuhan telah mati untuk kami dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kami melakukannya dengan tulus Bapa, ajar kami mengerti kehendak-Mu terus-menerus dipenuhi terus-menerus hati kami oleh firman-firman yang hidup ini Bapa. Anda jadikanlah kami Tuhan misi-misi tentang kerajaan surga supaya kami mengerti bahwa Engkau sudah mati untuk kami Tuhan, dan Engkau yang membela kami dan kami tidak perlu takut lagi sesuai dengan firman-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Janji-Mu ya dan amin. Darah firman ini menjadi rema bagi kami. Terus Tuhan, Engkau ambil alih hidup kami. Roh Kudus, firman-Mu tidak akan berhenti. Aku percaya Tuhan melalui Pak Pendeta John, firman-firman itu akan berakar di dalam hidup kami. Akan menjadi rema terus menerus. Terima kasih Bapak. Kalau firman yang kemarin, pencuri itu mencuri damai sejahtera, tapi Engkau membawa damai. Terima kasih Tuhan. Melanjutkan firman hari ini, kami harus menjadi seperti Kristus. Dengan tulus hati, kami melayani dengan setia dan melakukan taat pada firman. Sehingga apa yang Kau katakan Tuhan, kami tidak boleh menyerah. Amin. Tidak boleh menyerah. Kami semakin hari semakin maju, tambah hari tambah cinta Yesus. Apapun yang terjadi, seperti tadi Tuhan yang diyantunkan sama Pak Pendeta John,
anaknya meninggal dua-dua, mama papanya meninggal, tapi tetap percaya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, sehingga mati di tangan Tuhan. Indah pada waktunya. Kami percaya Engkau sudah siapkan di surga. Terima kasih Bapa, rumah yang ada di surga. Rumah kami tidak di sini, tapi di dalam kerajaan surga nantinya. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami mengerti, buka lagi pikiran kami. Tuhan buka hati kami supaya kami mengerti, dan kami harus makin hari makin taat pada firman-Mu. Lakukan segala kehendak-Mu, tidak menjadi penonton Tuhan, tetapi kami pelaku daripada firman-Mu. Dan kami bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami ada Engkau membela kami. Hari ini kami bukakan lagi bahwa Engkau yang membela kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sangat indah ini hari. Berkati Bapak Pendeta Tuhan, lindungi sertai jagai Tuhan, tutup bungkus Bapak Pendeta dengan kuasa darah Yesus. Keluarga, istrinya, anak-anaknya, semua keluarga besarnya. Juga kami semua Bapak, kami juga mau seperti yang Engkau firmankan tadi melalui Bapak Pendeta, bahwa kami juga walaupun dianiaya, dicemooh, diapain, kita diam aja, karena Yesus yang membela kita. Terima kasih di kami Tuhan, di roh kami minta belas kasih-Mu, tanamkan tidak akan kembali. Firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tidak akan kembali Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berakar dalam kasih Yesus, kasih yang sangat mulia adalah kasih-Mu, lebih besar Engkau daripada kami Bapak. Kami semakin kecil, tapi Engkau semakin besar di dalam kami. Terjadilah dengan firman ini yang menjamah kami, jadi roh kami menyala-nyala. Terima kasih, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih untuk hari ini firman. Biar semua yang di sini penuhi dengan api, penuhi kembali, penuhi. Kami butuh Engkau Roh Kudus, kami butuh Engkau lebih. Kalau Pendeta John dan seringkali memberikan kami firman tentang hidup, dan kami juga Tuhan penuh oleh firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang suci, nama yang ajaib. Terpujilah namamu selama dari kekal sampai kekal. Terjadilah sesuai dengan firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sampai ketemu Tuhan besok pagi. Terima kasih kami bersama mereka semua. Muji, tinggikan namamu. Tidak takut lagi. Tapi kami percaya Yesus yang membela kami, membawa jiwa-jiwa. Hingga jiwa-jiwa banyak dipersembahkan pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berserahnya dalam nama Yesus. Haleluya. Kembalikan segala hormat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cifung dari kota Surabaya. Tuhan berkati Cifung. Praise God. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini ya Bapak Ibu. Sekali ikut Tuhan Yesus Kristus, tetap ikut Tuhan apapun ya Bapak Ibu. Dan kembali kita akan menaikkan doa bersatu hati untuk doa profetik. Andri bisa mewakili yang bertugas malam hari ini, mungkin ada sesuatu nggak bisa masuk ya. Bu Andri bisa juga profetik? Ya boleh. Nanti saya akan membacakan Menaikkan. Doa Ya. profetik oleh Ibu Andriana dari Kediri ya. Silakan Bu Andri. Iya. Amin. Ya Pak John. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mari kita menaikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive.
pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. receive. Aku terima. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yes. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes, Lord. dan Tuhan Yesus terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Yang sudah dinaikkan doa profetik oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri dan tentunya diaminkan ya oleh Ko Anto dan Cifung dan kita semua yang hadir malam ini. Tuhan berkati teman-teman semua. Semangat ya. Oke. Ya, tetap semangat. Terima kasih Bu Andri untuk doa profetik buat kita semua malam hari ini. Tuhan berkati Bu Andri ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim. Silakan Bu Ong. Ya, terima kasih waktunya sudah diberikan buat saya, Pak DJ. Salam, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Prabunan, MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 10 WIB bertempat Ibu Yeti Sulistyowati, Perumahan Grand Alexandria Hill Blok S atau
Puri Surya Jaya. Blok AH 7 nomor 28 Desa Damarsi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan bahagia dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday April 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 26 bulan 4 2024 Saudara Michelle Excellent atau Yogyakarta. 29 bulan 4 2024 Bapak Tirto dan Ibu Norma Surabaya, hari ulang tahun pernikahan ke-1. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Terima kasih sama-sama Pak Sugeng. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ong Giokim untuk pengumumannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Ong. Dan juga terima kasih buat Bu Andriana yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga Pak John, terima kasih ya untuk firman-Nya. Dan Bapak Angki, Suara, juga Cifung, yang sudah ambil bagian dalam doa sebelum dan sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu, kalau nggak ada pengumuman tambahan, Pak John, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Ya, ini ada tambahan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu yang belum dibaptis dan mau dibaptis, atau ponakannya atau anaknya atau cucunya, bisa nanti menghubungi Ibu Sinta ya, karena ada salah satu jemaat di Surabaya yang anaknya mau dibaptis ya. Dan kita lagi menunggu untuk beberapa orang, kita akan baptis ya, supaya mereka bisa menerima meterai pengampunan dosa. Ya, jadi saudara, kita doakan ya untuk ibadah besok di tempat Bu Yeti. Sebelum kami ke tempat Bu Yeti, kami ada mendoakan beberapa orang dulu, baru kami ke tempat Bu Yeti. Jadi nanti untuk Cifung ya, untuk jadwalnya mamanya Cisiane, Ibu Lopiun, nanti kita atur jadwal ya. Ada beberapa yang memang minta didoakan, cuma kita memang perlu untuk hal yang urgent dulu, karena ini teman kita, Bapak Bruri ya, orang tua kita ini, dalam kondisi kesehatan kita perlu doakan juga ya. Oke, itu aja dari saya, dan tetap semangat, kita saling mendoakan ya Bapak Ibu. Oke, doakan supaya besok ibadah di tempat Bu Yeti selesai. Nah, kita bisa lanjut ya di dalam ibadah mujizat 1 jam ya. Nah, kami walaupun di mobil, di jalan tetap ibadah, tetap jalan ya. Nah, jadi doakan supaya signalnya semua lancar, gitu aja. Oke, ya kembali host kita, luar biasa, Bu ADC. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak John untuk pengumuman tambahan. Dan Bapak Ibu, kembali kita akan siapkan hati untuk kita menerima Tuhan via hambanya, Pastor John Sarbunan. Dan semua yang sudah hadir, Bu Indriani, tetap semangat ya Bu Indriani, Tuhan berkati. Amin. Yang sudah hadir di rumah masing-masing, pastikan kita sudah dikuatkan tetap sekali. Amin. Yesus ya Bapak Ibu. Silakan Pak John. Amin. Ya, oke. Baiklah Bapak Ibu ya, untuk yang tempat Bu Yeti kan sudah dikirim ya, untuk lokasinya itu share log-nya. Jadi kalau Bapak Ibu memudahkan,
bisa lewat Betro ya, lewat Betro. Tempatnya alamat lama Bu ADC dan Bu Joyce di sana. Nah, lewat situ lebih dekat. Kalau lewat Jalan Raya Gedangan, nanti masuknya agak Bu Yeti bilang tuh agak ini banyak belokan-belokannya, tapi memudahkan tuh lewat belakang aja yang Betro ya. Oke, itu aja tambahannya. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Hari ini kuasa Tuhan mau tercurah buat kita sekalian. Siapa yang sakit malam ini? Saudara letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu dan kuasa Tuhan menghampiri engkau ya malam hari ini. Amin. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oh Yesus. Merasa bagian tubuh yang sakit, dimanapun engkau merasa ada keluhan, bagian tubuh yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit dan arahkan tangan yang kanan di depan layar monitor, tanda engkau sedang menjamah kuasa Tuhan, dan tangan kiri yang kau letakkan di bagian tubuh yang sakit, imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri, tangan yang berubah paku, sedang menjamah engkau. Aku berkata malam ini, saya sebutkan nama-nama saudara dan Anda berkata I receive, artinya engkau terima kuasa Tuhan menghampiri engkau malam ini. Aku berkata kepada Cifung dan orang-orang yang bersama dengan Cifung hari ini, terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Kyo Kim, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, atas anak mantu cucumu, dan khusus untuk Nathan sudah disembuhkan secara total dalam nama Yesus. Terima Tuhan menyembuhkan juga Ibu Ong Kyo Kim, tidak ada keluh kesah lagi, semuanya sudah selesai dalam nama Yesus. Ibu Andri, engkau terima aliran kuasa Tuhan memulihkan, membebaskan kau, terima dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, imani hari ini, imanmu menyelamatkan kau, tangan yang kau letakkan itu adalah tangan Tuhan sendiri, terima sekarang zaman kuasa Tuhan menyembuhkan kau dalam nama Yesus. Ibu ADC, engkau terima. Ibu Indriani, engkau terima. Cipung, engkau terima. Pak Lubis, engkau terima, termasuk anak Karen, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Marta, engkau terima dalam nama Yesus. Ko Anto, engkau terima dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Yohan, Sini James, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Malam ini aku berkata kepadamu, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan Tuhan malam ini. Sembuhkan juga Ibu Lopiun, Tuhan sembuhkan dia. Sembuhkan Pak Bro Riti Kualu, sembuhkan Tuhan Bu Rosalin, sembuhkan Ibu Sandra putrinya di Jerman di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga menantu dari Ibu Indriani, calon menantu yaitu Christian. Sembuhkan dia karena dia dalam persiapan pernikahan bersama dengan putrinya Feli bulan Desember dalam nama Yesus. Tuhan anugerahkan juga bagi rahim dari Ibu Hana, suami, oh Tuhan Pak Darmawan, kami percaya Tuhan sudah berikan seorang anak di dalam rahimnya, sebagaimana Tuhan sudah memberkati rahim ibu kita, dan Pak Roli, percaya Tuhan memberkati anak mereka akan lahir, kalau Tuhan izinkan di bulan ini atau bulan depan, Tuhan atur semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Malam ini juga kuasa Tuhan menyembuhkan teman-teman yang tidak bisa hadir. Tuhan kuasa Tuhan menjamah mereka, juga menjamah mertua dari Cierna dalam nama Yesus. Ibu ayah dari Tuhan Yesus Koahan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Juga untuk Mama Ciana yang ada di Bandung, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Tuhan Yesus, saudara terkasih Cing saat ini juga Tuhan berikan dia kekuatan, kemenangan. Tuhan selamatkan dia, berikan dia pertolongan, penghiburan menghadapi anak yang autis di dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan dia saat ini juga. Terima kasih. Saya percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini. Terpujilah Tuhan, engkau sudah sembuhkan Jason, engkau sudah sembuhkan Adit. Percaya kuasa Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Roh takut-takut Tuhan turun atas mereka, dan juga sembuhkan istri Repa Angki, Ibu Selvi sudah disembuhkan Tuhan. Sembuhkan juga Tuhan Cilinda Effendi, dalam nama Yesus pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya. Sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk Tuhan. Sembuhkan Pastor Cornelis Ismail ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di hari ini. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau Tuhan. Sembuhkan juga Male, sembuhkan juga mamanya Bu Indriani yang ada di Lasem. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, karir pekerjaan mereka, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah semua karir bisnismu, keuanganmu, ekonomimu, semua diberkati. Diberkati juga pelayananmu. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok Tuhan jam 10 pagi di Ibu Yeti, berkati kebaktian juga Tuhan untuk ibadah doa mujizat 1 jam, berkati kebaktian besok malam dan seterusnya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan sudah turun campur tangan untuk menolong kami semua dan juga untuk Pak Bruri dalam menyelesaikan masalah tanah. Kami percaya Tuhan sudah berikan pertolongan dan kemenangan di hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Selamat malam teman-teman semua. Terberkati ya Bu Ong Kyokim, Bu Andre, Cifung, terberkati semuanya ya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Lubis, terberkati ya. Tuhan yang Semangat Pak berkati. Lubis. Ya, Pak Lubis. Amin. Ya, Berkati. Pak Dita, Cifung, Bu Andre, Ya, Pak Franky, ya, Pak Amin. Sianto. Terberkati semua teman-teman. Semangat ya. Etik. Oke. Amin. Ya, Ya Bu Bu Ong, salam Ong. buat Nathan. Salam buat ini ya, cecenya Nathan ya. Ya, Tuhan Oke, berkati. Cifung, Catherine, terberkati. Ya, selamat malam Kuanto. Salam buat istri ya. Terberkati Pak Fransangki. Salam buat Pak ini juga Keliduan ya, Pak Ari. Tuhan sembuhkan dia ya. Amin. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you all. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Amin.